Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem basis data dan ada beberapa komponen perintah dari SQL. Yang pertama saya mau bahas itu, penting gak sih DBMS itu untuk UMKM? Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM meski memiliki persoalan dan kendala yang hampir sama setiap tahunnya, namun masih berjalan, bergerak sesuai dengan mekanisme pasar yang mereka bentuk. Sederhana namun efektif, pasar yang tak bergantung pada dinamika naik turunnya pasar global. Untuk itu, UMKM ini sangat perlu kita pertahankan dan terus dikembangkan sebagai sokol guru kekuatan perekonomian nasional kita. Untuk itulah kita perlu bangun database UMKM Indonesia berdasarkan sektor usaha, annual sales, turnover STO, lama usaha, lokasi usaha yang menjalankan usaha dari tingkatan terendah, yakni desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga tingkat provinsi se-Indonesia, termasuk kesamaan parameter definisi UMKM berdasarkan STO atau aset bersih. Sehingga ketika pemerintah memiliki program kerja bersama UMKM, misalnya pembinaan, pameran, hingga menjalin kerjasama antara UMKM dengan pengusaha lokal maupun luar negeri, baik skalanya nasional maupun internasional, maka tinggal melihat datanya saja. Tentu akan sangat efektif dan efisien, kemungkinan UMKM naik kelas semakin terbuka. Selain itu, dengan database tersebut, kita juga bisa menginventarisir potensi di setiap wilayah, dari tingkat desa atau kelurahan, kabupaten, kota, hingga tingkat provinsi. Sehingga kita tahu berapa rasio UMKM terhadap populasi di daerah tersebut. Seberapa besar produk pendapatan asli daerah, wilayah ini kita juga bisa mengetahui potensial UMKM naik kelas per sektor industri. Jadi bisa saya sebut bahwa database UMKM untuk UMKM yang valid dan selalu terupdate itu penting. Nah, untuk memastikan UMKM naik kelas, perlu kita menyepakati dulu parameternya, seperti pertumbuhan jumlah karyawan, pertumbuhan omset, variasi produk, kenaikan penjamaan, kenaikan funding, kenaikan keuntungan, penyebaran dan perluasan wilayah usaha, dan lain sebagainya. Jika sudah menentukan parameternya, baru kita bisa menentukan apakah UMKM kita masih tinggal kelas, sudah naik kelas, atau bahkan turun kelas. Sedangkan mengenai peningkatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM, saya sangat setuju. UMKM kita memang butuh sokongan dana untuk modal, karena hal itu adalah permasalahan paling mendasar bagi UMKM. Namun, mesti diingat bahwa UMKM ini adalah sebuah entitas yang unik, berbeda sekali dengan perusahaan yang telah established. Entitas yang usaha yang tahan cuaca, semua daya manusianya rendah. Jadi buat UMKM, capital to grow saja tidak cukup. UMKM juga sangat butuh capacity to grow berupa pendampingan usaha dan pelatihan, berupa manajemen, bookkeeping, akses pasar, supply chain, dan lain sebagainya. Sehingga semakin pertamanya tahun, UMKM secara sumber daya manusia akan meningkat dan secara usaha atau bisnis akan semakin siap. Khusus untuk UMKM di sektor mikro, memang ada kekhususan. Sektor mikro ini memiliki behavior gampang alih usaha. Pelaku usaha mikro lebih memilih buka usaha baru dibandingkan membesarkan usaha awalnya sampai maju dan naik kelas. Jadi, kalau DBMS ini sangat penting untuk usaha mikro yang mereka tetap struggle, tetap bertahan, tanpa dia berganti-ganti usaha yang akan dia lakukan. Hanya segitu penjelasan saya pentingnya DBMS untuk UMKM. Berikut adalah contohnya. Model relasional semakin relevan untuk UMKM juga. Jadi di sini ada tabel pelanggan, pesan, produk, detail pesanan, faktur, kwitansi. Jadi pelanggan ada datanya, pesan juga. Jadi semakin mudah untuk tracking
untuk tracking produk atau enggak pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subdivisi SQL struktur query language. Di sini ada DDL, data definition language, ada DML, data manipulation language, ada DCL, data control language. DDL, data definition language. Kita di sini DDL ini untuk mendefinisikan database. Contohnya saya membuat create seperti pada gambar berikut. Create database, create table. Nah, ini alter untuk merubah struktur database seperti struktur table. Drop ini untuk bisa menghapus database atau enggak menghapus table. Nah, ini ada data manipulation language, DML. DML ini berfungsi untuk mencari informasi di dalam rangkuman data yang ada di database. Seperti insert, kita bisa menambahkan data juga, insert, select ini kita melihat data seperti yang saya jelaskan, select from pelanggan. Jadi saya mau dapat data pelanggan. Ada update, untuk update value yang ada di table. Ada delete ini untuk menghapus table. Jadi saya udah delete from pelanggan, terus saya select lagi, ternyata empty set, sudah terdelete. Di sini fungsi agregat. Fungsi agregat ini untuk mencari sebuah informasi juga di dalam value atau di dalam data-data di database. Seperti sum, select sum, saya dalam kurung SKS. Saya jadi punya table akademik. Nah, as ini saya sebagai alias. Jadi untuk penamaannya di atas seperti yang hasilnya. As total SKS from dari mata kuliah. Min nilai paling rendah. Ada max paling nilai tertinggi untuk mencari nilai tertinggi. Ada count ini untuk menghitung seberapa banyak data di dalam satu kolom. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.